Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa, proses evakuasi korban longsor Petung Kriono di Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban dan petugas juga mengerahkan anjing pelacak dan alat berat untuk mempermudah proses pencarian. Dari Polres, monggo Pak. Pencarian korban longsor Petung Krio, Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personel tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan relawan lainnya dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap 9 korban yang masih hilang. Pencarian akan dibagi menjadi 4 titik, yakni Cafe Elo, tempat pemancingan, rumah sekdes, hingga ke Sungai Welo. Tim SAR juga akan mengerahkan beberapa alat berat dan anjing pelacak untuk memudahkan proses evakuasi. Menutupi jalan, itu akan kita bersihkan tim pertama, tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Kemudian tim keempat menyusuri aliran sungai yang menuju ke Sungai Welo yang kemungkinan ada korban yang akan terbawa ke sungai tersebut. Oh, yang dilibatkan berapa orang kira-kira? Kalau hari ini kita sampai dengan total 600 orang. Termasuk melibatkan anjing pelacak? Anjing pelacak ada 4. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini tengah berusaha membuka jalur yang tertutup longsor, namun terkendala faktor cuaca. Pihak kepolisian juga telah menerjunkan tim DVI untuk mempermudah proses identifikasi korban. Identifikasi tim sudah kita turunkan dari kemarin, dari Polres kita sudah menurunkan Inavis dan terus bekerja, berkoordinasi, berkolaborasi dengan dalam hal ini dengan Puskesmas, dengan Posko, BPBD. Jadi setiap kali ada penemuan baik jenazah ataupun yang korban luka-luka segera dilakukan identifikasi dan sudah berjalan. Dan akses jalan bagaimana? Untuk akses jalan kemarin sudah satu alat berat sudah bekerja mulai dari sore, akan tetapi karena kendala cuaca dan juga sudah malam sehingga kita hentikan pagi hari ini. Mudah-mudahan 2 titik longsor utama yang menuju dari posko menuju ke lokasi bisa dibuka sehingga memudahkan kita untuk melakukan kegiatan bantuan atau pertolongan kepada para korban. Tim SAR gabungan menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya agar melapor ke posko bencana di Petung Kriono. Atau juga bisa melapor ke kantor BPBD maupun Polres Pekalongan. Sejauh ini korban tewas akibat longsor mencapai 17 orang, 13 orang luka-luka dan 9 orang dinyatakan hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, evakuasi dan pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah hari ini kembali dilanjutkan. Ada 9 korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Dan kami ajak Anda bergabung dengan 2 rekan kami, ada Kristanti Yosefa dan Arga Dumadi dari 2 titik lokasi bencana longsor. Kita ke Kristanti Yosefa terlebih dahulu. Tanti, bagaimana proses pencarian korban di lokasi Anda? Ya baik Rendra dan juga pemirsa, proses evakuasi para korban bencana longsor di Kabupaten Pekalongan sampai saat ini masih terus berlanjut. Saat ini saya bersama juru kamera saya, Diana Karisma dan Olin Sridani, ini sudah berada di posko bencana yang terletak di Puskesmas Petung Kriono, di mana para korban evakuasi yang ditemukan ini nantinya akan dikumpulkan atau berada di posko bencana ini. Yang terbaru, Rendra dan juga pemirsa, baru saja tadi mobil tim SAR ini membawa satu lagi kantong jenazah seperti itu, sehingga artinya ini bertambah satu lagi korban meninggal dunia yang berhasil dikumpulkan oleh pihak tim evakuasi. Adapun artinya ini berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak BPBD, ada sekitar 18 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi, 9 orang lainnya masih dinyatakan hilang, dan 13 lainnya ini masih luka-luka, yang mana para korban luka-luka ini sudah berada atau dibawa menuju ke RSUD di Kanjen untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan kalau Anda melihat pemirsa bagaimana gambar pantauan udara yang diambil oleh juru kamera saya, Olin Sridani, ini Anda dapat melihat bagaimana kondisi atau situasi terkini di titik-titik longsor di Kabupaten Pekalongan. Setidaknya ada 15 titik longsor, namun yang terdampak paling parah ini adalah yang terjadi di
Desa Kasipar, tepatnya di Kecamatan Petung Kriono, tempat kami mengabarkan saat ini, yang mana ini mencapai atau terdapat korban jiwa lebih sekitar 18 orang. Dan selain itu juga pihak tim evakuasi ini masih terus melakukan proses pencarian yang mana sudah dimulai sejak pukul 8 pagi tadi sampai nanti sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana proses evakuasi ini pemirsa juga dilakukan dengan pertimbangan cuaca yang masih tidak menentu akhir-akhir ini dan curah hujan yang dapat berisiko seperti itu, di mana di hari-hari ke depan ini juga diperkirakan masih akan ada curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan, sehingga ini juga menjadi atau berpengaruh terhadap proses evakuasi yang tengah dilakukan oleh pihak dari tim gabungan. Dan di belakang saya pemirsa ini merupakan pintu masuk menuju ke kawasan wisata Petung Kriono, tempat terjadinya bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Sejauh ini kami juga masih menunggu data-data terbaru apa saja yang berhasil ditemukan oleh pihak tim evakuasi. Namun sejauh ini Rendra dan juga pemirsa, sudah ada satu lagi jenazah yang baru saja ditemukan dan sudah dibawa oleh pihak tim SAR menuju ke posko bencana. Untuk sementara demikian, Rendra, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, ada satu jenazah yang kembali ditemukan oleh tim SAR dari laporan Kristanti Yosefa. Lalu bagaimana dengan kondisi di lokasi Arga Dubadi? Arga, bagaimana proses pencarian di lokasi Anda hingga saat ini? Ya, Rendra dan pemirsa, hingga saat ini proses pencarian korban yang dinyatakan hilang dalam tragedi longsor dan juga banjir bandang di Pekalongan, Jawa Tengah ini masih terus berlangsung. Tadi ini proses dimulai sekitar pukul 8.30 pagi, di mana memang untuk menuju ke lokasi ini sendiri ini tidak dapat dikatakan mudah akses jalannya begitu. Bila tadi sebelumnya Anda menyaksikan laporan dari posko, maka jarak antara posko dengan lokasi ini adalah sekitar 5 km dengan kontur perbukitan yang sedikit naik turun dan jalurnya juga semakin susah karena memang kemarin ini seharian jalur menuju lokasi ini diguyur hujan sehingga memang ini cukup licin begitu. Dan hingga saat ini sekitar 600 orang tim gabungan ini terus saja melakukan pencarian. Dan seperti dikabarkan sebelumnya ini sudah ada tambahan satu jenazah lagi ini ditemukan, dan kabarnya ini adalah jenazah atas nama Aisyah usia 18 tahun berjenis kelamin perempuan, sehingga total sudah ada 18 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Terkait dengan jumlah orang yang dinyatakan hilang, bila kemarin ini pencarian ditutup dengan data yaitu 17 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan ada 9 orang dinyatakan hilang. Maka pada pagi hari tadi ini ada update data di mana 17 orang dinyatakan meninggal dunia dan jumlah orang hilang ini bertambah menjadi 10 orang begitu. Jadi bila saat ini ditemukan lagi satu orang yang dinyatakan meninggal dunia, maka masih ada 9 orang yang masih dalam tahap pencarian. Untuk proses pencarian sendiri ini dapat Anda saksikan di belakang saya. Ini merupakan kawasan yang dapat dikatakan merupakan pokok atau titik pusat dari pencarian dalam proses evakuasi ini, di mana sebelumnya di belakang saya ini setidaknya ada 3 bangunan, yaitu bangunan milik sekretaris desa setempat, kemudian juga rumah milik pendeta, dan juga ada bangunan kafe, di mana ada banyak orang ini yang sebelumnya ini sempat berada di bangunan kafe untuk berteduh karena hujan yang demikian deras, dan kemudian tiba-tiba terjadi longsor dan mereka kemudian tergulung longsor begitu. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk korban luka-luka ini kemarin tercatat ada 13 orang, namun sebagian besar sudah dirujuk ke rumah sakit Kajen, dan hingga tadi pagi ini masih ada 3 orang yang dirawat di puskesmas atau di posko lapangan begitu. Dan kabarnya untuk 3 orang ini hari ini akan ditentukan apakah akan dirujuk ke rumah sakit Kajen atau akan diizinkan pulang. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Aga, untuk pencarian hari ini apakah dikerahkan alat khusus atau ada tim khusus yang digunakan oleh petugas untuk mencari korban yang masih hilang? Ada 9 orang yang masih hilang hingga saat ini.
Ya, untuk hari ini memang pencarian ini juga sudah mulai menunjukkan adanya anjing pelacak dan kemudian juga alat berat ini diturunkan. Namun alat berat tadi kami melihat diturunkan utamanya adalah untuk membuka jalan atau jalur menuju ke lokasi ini. Karena seperti saya kabarkan sebelumnya, lokasi ini berbukit dan kemudian juga semakin dipersulit karena kemarin hujan. Ditambah lagi ada beberapa titik ini juga yang terkena dampak dari longsor ini. Begitu, Rendra. Terima kasih Arga Dubani, informasinya langsung dari proses pencarian di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada Kristanti Yosefa. Terima kasih rekan-rekan.